Malam buat kalian yang lagi dengerin podcast aku. Berjumpa lagi dengan saya di Cerita Rita. Malam ini kalian lagi berada di sharing session, di mana kita akan membahas satu permasalahan dari sharing teman-teman yang dikirim lewat email saya. Kali ini kita akan membahas satu email yang masuk dari Mbak Valentina Bunga. Oke? Halo Kak, namaku Valentina Bunga. Biasa dipanggil Bunga. Langsung aja ya Kak, aku tuh punya pacar bernama L. Kami udah pacaran cukup lama, ada sekitar 4 tahunan. Aku sayang banget sama dia Kak, dan aku yakin dia juga sayang sama aku. Cuma kenapa ya Kak, kok 2 tahun belakangan ini dia agak berubah dan sepertinya baik sama aku kalau ada maunya aja. Jujur Kak, selama kami pacaran, aku udah banyak ngasih bantuan materi ke dia. Dari mulai uang bensin sampai keperluan-keperluan yang lain. Dari yang kecil sampai yang besar. Sebenarnya sih aku gak masalah, tapi makin kesini aku merasa dia itu gak tulus lagi mencintai aku, dan lebih ke modus aja kayaknya. Salah gak sih aku punya perasaan kayak gini Kak? Dan sikap aku itu harus gimana? Mohon pencerahannya ya Kak, karena aku lagi bingung banget antara mau terus atau enggak. Makasih ya Kak. Makasih juga buat Mbak Bunga untuk sharingnya. Kita akan coba bahas permasalahan Mbak ini di sini ya. Dari email Mbak Bunga tadi ya, kita bisa ambil kesimpulan kalau Mbak Bunga saat ini lagi terjebak pada hubungan yang toksik. Hubungan yang gak sehat, di mana hanya satu aja yang berusaha menjaga hubungan itu supaya tetap bisa seimbang dan harmonis. Sementara pasangannya justru bersikap sebaliknya. Saya sering mendengar curhatan dengan masalah yang sama. Terjebak dengan hubungan yang toksik seperti ini, ya. Hubungan seperti ini memang membuat kita gak nyaman. Tapi kita itu seperti tidak punya daya untuk melepaskan diri dari hubungan yang seperti ini. Inginnya ninggalin, tapi masih sayang. Mau bertahan juga, tapi udah gak nyaman. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Menurut aku, yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk kembali menanyakannya ke hati kita sendiri. Sebenarnya, apa sih yang kita inginkan? Hubungan seperti apa sih yang kita mau? Hubungan yang seperti inikah? Atau hubungan yang sehat, yang seimbang? Sebenarnya, kalau mau jujur, kita tahu kok jawabannya apa. Pastinya kita ingin hubungan yang bisa take and give kan? Gak cuma memberi terus tanpa menerima apapun. Sumpah, hubungan kayak gini tuh gak enak banget untuk dijalanin. Coba aja kamu bayangin, bagaimana rasanya ketika kita ingin curhat dengan pasangan kita, ingin menumpahkan sedikit keluh kesah kita, tapi gak bisa kita lakukan. Karena si dia udah lebih dulu mengeluh sama kita. Curhat tentang masalah-masalah hidupnya yang sepertinya gak ada habis-habisnya. Jadi, gak mungkin banget kan kita ikut-ikutan curhat sama dia tentang permasalahan kita sementara dia sendiri juga lagi punya banyak masalah dan lagi diceritain ke kita.
Sama aja kayak kita buta, minta dituntun sama orang yang buta juga. Yang ada sama-sama nyasar, ya kan? Jadi, kalau boleh aku kasih saran buat Mbak Bunga, juga buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami hal yang sama, coba deh kalian lihat diri kalian dengan lebih baik lagi. Karena kunci jawabannya ada di situ. Memahami diri sendiri itu sangat penting loh, supaya kita bisa lebih mengenal siapa diri kita. Seberapa berharganya diri kita seharusnya. Dengan kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik, kita akan tahu bagaimana kita harus bersikap bila mengalami masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Contohnya, masalah seperti ini. Kamu udah cukup berbuat baik pada pasangan kamu, berlebihan bahkan. Tapi kamu gak dapat impact yang sama dari dia. Seperti kamu selalu ada buat dia, tapi dia hanya ada kalau dia lagi butuh bantuan kamu. Gak adil kan? Menurut kamu, layak gak sih kamu diperlakukan seperti ini? Kalau kamu gak menghargai diri kamu sendiri dan gak mencintai dirimu dengan baik, kamu pasti akan bilang, ya gak apa-apa juga, namanya juga cinta, ya harus berkorban lah buat orang yang dicintai. Jangankan cuma materi, nyawa pun kalau perlu akan saya berikan. Pasti begitu, ya kan? Beda kalau kalian sudah memahami diri kalian dan tahu bagaimana cara mencintai diri dengan benar. Kalian pasti akan bilang, ya enggak lah, ogah amat aku dibikin seperti ini. Memangnya dia siapa? Cinta sih cinta, tapi gak bucin juga kali. Ya kan? Pasti seperti itu. Jadi, semua kembali ke kamu Mbak Bunga. Seberapa besar kamu mencintai dirimu sendiri? Apakah cintamu lebih besar ke dia atau ke dirimu sendiri? Kalau kamu lebih mencintai dia dan takut kehilangan dia, kamu pastinya akan membiarkan diri kamu terus terjebak dalam hubungan yang menurut saya sangat gak sehat sih. Dan pastinya kamu berharapnya akan bisa terus memilikinya dengan caramu memperlakukan dia selama ini. Berusaha untuk selalu bisa membahagiakannya dan melupakan bahagiamu sendiri. Mungkin dengan melihat dia bahagia, kamu merasa kamu juga bahagia. Padahal sebenarnya sebaliknya, kamu lagi membunuh dirimu pelan-pelan karena percayalah, yang bukan cinta sejati itu tidak akan pernah bisa bertahan lama bersama kita. Kalau apa yang dia inginkan tidak didapatkannya lagi dari kita. Jadi pada akhirnya kekecewaanlah yang akan kalian terima. Kalian akan ditinggalkan dan perbuatan baik yang kalian lakukan akan seperti sia-sia aja. Ya, ini harus kalian pahami. Oke? Sementara kalau kamu lebih mencintai dan menghargai diri kamu sendiri, melebihi cinta kamu padanya, pastinya kamu gak akan membiarkan dia atau siapapun memperlakukan kamu seperti ini. Kamu akan merasa dirimu berharga dan layak untuk dihargai dan dicintai dengan seharusnya. Kamu harus mendapatkan cinta yang sama besar seperti besarnya cinta yang telah kamu berikan. Kamu gak akan mau membuang waktu hanya untuk membahagiakan orang lain tanpa bisa merasakan kebahagiaan itu sendiri. Kedengarannya seperti egois ya.
Tapi memang seperti itulah seharusnya. Terkadang kita perlu bersikap sedikit egois untuk bisa menjaga atau melindungi diri kita dari hal-hal yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Banyak yang tahu sebenarnya harus bersikap bagaimana bila menghadapi permasalahan seperti ini. Udah lelah banget, tapi sayangnya gak berani bersikap karena takut. Takut menyesal, takut akan bagaimana hidupnya kalau gak ada dia lagi. Takut menyakiti karena masih sayang. Dan banyak ketakutan-ketakutan lain yang sebenarnya gak seserem itu. Dan gak perlu ditakuti secara berlebihan seperti itu. Sekarang aku tanya, kalau kamu takut menyesal meninggalkan dia, sebenarnya apa yang membuat kamu takut menyesal? Apa cintanya besar untuk kamu dan gak akan bisa kamu dapatkan dari orang lain lagi? Jelas jawabannya gak banget. Dia itu gak mencintai kamu. Itulah kenyataannya dan kamu harus menyadari itu. Atau mungkin kamu takut akan bagaimana hidup kamu tanpa dia nanti, kalau kamu tinggalin dia. Come on. Lihat dirimu sekarang saat lagi bersama dengan dia dan sebelum bersama dengan dia. Apakah sekarang ini kamu merasa lebih bahagia setelah bersamanya atau sebaliknya? Kamu justru lebih bahagia sebelum kenal dia. Apa jawabanmu? Itu adalah kunci untuk pertanyaannya. Akan bagaimana hidup kamu tanpa dia lagi nanti. Oke? Lalu, bila kamu takut ninggalin dia, menyudahi hubungan kalian, karena takut dia akan sakit hati atau terluka, mungkin kamu terlalu baik ya. Jadi suka gak enakan dan gak tegaan untuk menyakiti hati orang lain. Kalau kamu berpikir dia akan terluka atau sakit hati, kayaknya gak bakalan deh. Paling cuma kecewa aja. Karena akhirnya kamu sadar kalau dia itu gak layak buat kamu. Sakit hati atau terluka itu akan ada kalau dia memang benar-benar mencintai kamu. Sama seperti bagaimana kamu mencintai dia. Orang yang benar-benar mencintai seseorang, dia gak akan pernah mau mengambil apapun dari orang yang dia sayangi. Sebaliknya, dia akan berusaha memberi apapun yang dia miliki untuk kebahagiaan pasangannya. Sama seperti yang kamu lakukan ke dia. Semua karena cinta kan? Jadi, seperti itulah seharusnya cinta. Cinta itu harus tulus, murni, tanpa ada embel-embel yang lain. Oke ya, Mbak Bunga. Bila semua penjelasan ini udah bisa kamu pahami, menurut saya sepertinya gak ada lagi yang perlu kamu khawatirkan ya. Bersikaplah seperti yang seharusnya. Seperti seseorang yang sangat mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Oke, sampai bertemu lagi di sharing session berikutnya. Bersama saya, Cerita Rita. Bye-bye.